Minasan, konnichiwa. Materi pertama adalah tentang tempat liburan atau rekreasi, atau doko de ikitai desu ka? Mau pergi kemana? Hari libur atau liburan adalah suatu masa di mana orang-orang meluangkan waktu yang bebas dari pekerjaan atau dunia persekolahan. Umumnya liburan terjadi pada pertengahan tahun atau akhir tahun, juga pada hari raya. Di Indonesia sendiri, hari libur kebanyakan berdasarkan hari perayaan dari suatu agama tertentu. Ada juga hari libur nasional seperti tanggal 17 Agustus, pemilu, dan lain-lain. Nah, untuk hari libur di Jepang agak sedikit beragam. Ada libur tahun baru, hari kedewasaan, pembentukan negara, ulang tahun kaisar, hari Showa, hari anak, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah kita membahas hari libur yang ada di Jepang, sekarang kita bahas tempat wisatanya yuk. Cekidot, cekidot. Yang pertama ada Tokyo. Tokyo adalah ibu kota Jepang dan kota metropolis terpadat di dunia. Tokyo juga merupakan salah satu dari 47 prefektur Jepang yang terdiri dari 23 distrik di pusat kota, beberapa daerah penyangga, dan sebuah desa di barat pusat kota. Bahkan Kepulauan Izu dan Ogasawara di tengah Samudra Pasifik pun termasuk bagian dari Tokyo. Saat ini, Tokyo menawarkan pilihan berbelanja, hiburan, budaya, dan santapan yang tampaknya tidak terbatas bagi para pengunjungnya. Sejarah kota dapat diselami di distrik-distrik seperti Asakusa serta di banyak museum, kuil, dan taman-taman yang sangat bagus. Nah, berlawanan dengan persepsi umum tentang kota yang sangat padat, Tokyo juga ternyata menawarkan sejumlah ruang hijau yang menarik di sekitarnya loh. Kota yang satu ini pun mudah dikunjungi, baik dari kota lain di Jepang maupun dari luar negeri. Nah, selanjutnya ada Kyoto. Kyoto ini berfungsi sebagai ibu kota Jepang dan kediaman kaisar dari tahun 794 hingga tahun 1868. Kyoto merupakan salah satu dari 10 kota terbesar di negeri matahari terbit, namun memiliki keunikan tersendiri, yaitu berupa perpaduan apik antara klasik dan modern dalam gaya hidup keseluruhannya. Kuil yang terhitung jumlahnya, kastil, dan bangunan bersejarah lainnya terawat dengan sangat apik di berbagai sudut kota, menjadikannya sebagai rujukan terbaik bagi kamu yang ingin menyelami sejarah kebudayaan Jepang lebih dalam. Terakhir ada Gunung Fuji. Titik wisata utama di kawasan Taman Nasional Gunung Fuji terletak pada sebuah daratan cukup luas di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Daerah ini juga dikenal sebagai Danau Fuji 5 karena di dalamnya terdapat 5 danau kecil yang memiliki visual berbeda satu sama lain, namun sama-sama berlatarkan Gunung Fuji yang megah. Di hampir seluruh sisi Gunung Fuji, kamu juga akan menemukan banyak sumber air panas dan museum bersejarah yang dijamin akan memberi penyegaran baru dalam perjalanan kamu ke kawasan ini. Nah, langsung saja kita ke kosakata yang sering digunakan pada saat berlibur. Yuk minasan. Yang pertama ada ryoko, artinya berlibur. Yang kedua ada kankou, artinya tamasya. Lalu ada toraberu, toraberu atau travel. Selanjutnya ada keshiki, artinya pemandangan. Lalu ada mokuteki, artinya tujuan. Lalu ada mokutekichi, artinya tempat tujuan. Lalu ada kaigai, artinya luar negeri. Kokunai, artinya domestik.
Basho artinya lokasi. Mizumi artinya danau. Lalu yang terakhir ada onsen atau air panas. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk materi dari berliburnya. Selanjutnya kita akan menuju ke materi yang membahas tentang musim. Judulnya Hokkaido wa Ima Fuyu desu. Tolong disimak ya. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Penyebab bentuknya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya. Negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Sedangkan negara-negara yang berada di dekat garis khatulistiwa memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia termasuk ke dalam negara yang berada dekat dengan garis khatulistiwa, karena hanya memiliki 2 musim, disebut juga dengan negara tropis. Sedangkan Jepang, negara-negara Eropa lain berada jauh dari garis khatulistiwa, sehingga mempunyai 4 musim, disebut juga sebagai negara subtropis. Nah, untuk pembagian musimnya, di Jepang, musim semi biasanya berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Lalu, di musim panas, biasanya berlangsung selama 2 bulan saja, antara bulan Juli hingga Agustus. Di musim gugur, berlangsung selama 3 bulan, mulai bulan September hingga November. Yang terakhir, di musim dingin di Jepang, umumnya berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Desember hingga Februari tahun berikutnya. Langsung saja kita ke kosakata yang sering digunakan. Ayo minasan. Bahasa Jepang dari cuaca adalah tenki. Selanjutnya ada haru, artinya musim semi. Natsu, artinya musim panas. Aki, artinya musim gugur. Dan fuyu, artinya musim dingin. Lalu untuk kondisi udara di Jepang, pertama ada atatakai, artinya hangat. Lalu ada atsui, artinya panas. Ada suzushi, artinya sejuk. Yang terakhir ada samui, atau dingin. Untuk pola kalimatnya adalah seperti berikut. Pertama-tama kita masukkan nama tempat, ditambah dengan wa, ima, lalu musimnya, lalu diakhiri dengan des. Untuk contohnya, Indonesia wa ima suyu des, atau artinya sekarang di Indonesia sedang musim hujan. Untuk pola kalimat yang kedua, untuk menjelaskan kondisi udara di suatu kota, kita dapat menggunakan yang pertama nama kotanya, ditambah wa, partikel wa, lalu kondisi udaranya seperti apa, diakhiri dengan des. Sebagai contohnya, Bandung wa Suzushi des. Bandung cuacanya sejuk. Oke, minasan, untuk materi musim dan tempat rekreasi sudah berakhir. Sebagai penutup dari presentasi saya pada kesempatan kali ini, simak baik-baik ya cara membuka bungkus onigiri atau nasi kepal khas Jepang. Ya, halo, masih bersama pelajar. Sebelum kita buka, kita beli dulu onigirinya ya, masa nyolong. Oke. Langsung saja kita lihat di sini ada instruksinya sebenarnya ya teman-teman. Kalau nggak malas baca bisa lihat di sini. Nah, ini untuk pertama di sini ada tanda panah. Kita tarik ke bawah ini buat buka segelnya.
Tarik dulu, set, iya, terus sampai belakang. Oke. Nah, udah kebuka segelnya tuh. Habis itu makan plastiknya, nggak bohong, dibuang. Oke, segel sudah terbuka sekarang. Nah, yang kedua ini kita tarik yang kanan dulu, baru yang kiri teman-teman. Tarik yang dua pelan-pelan, awas sobek norinya. Iya, pelan-pelan aja. Mahal soalnya nih. Terus yang ini, yang kirinya kita buka. Oke. Tinggal dimakan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam pengucapannya. Mata nih.